Ternyata perintah birrul walidain itu di bawah satu tingkat hanya setelah perintah mentauhidkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bab yang pertama adalah tauhid, hakikat dan kedudukannya. Hakikat tauhid dan kedudukannya. Untuk mentauhidkan Allah lah gunanya Allah menciptakan kita, manusia dan juga jin. Adz-Dzariyat ayat 56 Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di dalam tafsir para ulama mengulas ai liwahidun. Jadi liya'budun itu artinya liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Itulah tujuan Allah menciptakan manusia dan jin, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tauhid? Tauhid itu diambil daripada kata wahada, yuwahidu tauhidan, ya, daripada kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya mengesakan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah itu diesakan? Memang Allah itu banyak. Asalnya Allah itu esa. Tapi kemudian manusia mempersekutukan, manusia memperserikatkan. Kalau dulu dengan batu-batu berhala, sekarang dengan batu-batu kuburan, dengan kayu besar, dengan roh nenek moyang, penguasa pantai selatan, dan macam-macam. Maka kembali Allah itu diesakan. Setelah dipersekutukan, setelah diperserikatkan oleh orang-orang musyrik, maka kembali Allah itu kita esakan. Karena memang asalnya Allah itu esa. Allah itu tunggal tiada berkawan, esa tiada berbilang. Itulah Allah. Nah, tujuan kita manusia diciptakan oleh Allah untuk kembali mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah. Tauhid itu adalah menghambakan diri kepada beliau dengan konsekuensi mentaati segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Ya, ini bisa dilihat dalam pengantar halaman 8 Romawi alinea kedua, ya, sebelum bab yang pertama. Di pengantar, apa itu tauhid? Tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan cara mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri, rasa cinta, rasa harap dan rasa takut kepadanya. Itulah tauhid. Ya, ini kita catat baik-baik, ya, untuk kita hafalkan, untuk kita camkan ke relung hati yang paling dalam. Ya, sekarang lebih kita memperdalam tauhid uluhiyah. Ya, setelah di Syekh Fauzan kita membahas tauhid rububiyah dan asma wa sifat,
Nah, di sini kita lebih memperdalam tauhid uluhiyah. Nah, jadi kita ulang, tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah. Maksudnya, ibadah itu hanya kepada Allah, tidak boleh disambilkan kepada selain Allah. Jangan nanti beribadah kepada Allah juga, beribadah kepada selain Allah juga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab meminta kepada Allah juga, meminta kepada kuburan juga, seperti ke kuburan Khadijah, seperti yang kita sampaikan tadi. Itu namanya tidak mentauhidkan Allah. Pemurnian ibadah kepada Allah yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen dengan mentaati segala yang diperintahkannya. Jadi apapun yang diperintahkan Allah wajib kita mentaati, terlepas perintah itu wajib ataukah sunnah, terlepas perintah itu sesuai atau tidak sesuai dengan selera kita. Dan juga sebaliknya, menjauhi segala larangannya dengan penuh rasa rendah diri. Apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menjauhkan diri, terlepas yang dilarang itu yang kita suka ataupun yang kita tidak suka. Barangkali yang kita suka gampang meninggalkannya. Bagaimana dengan yang suka? Kita demen dengan itu, kita senang dengan itu. Ini yang agak berat meninggalkan. Tapi kalau kita bertauhid, ya sudah, kita tinggalkan itu. Kalau belum bisa meninggalkan, berarti tauhid kita belum sempurna. Dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Nah, itulah yang dimaksud mentauhidkan Allah. Kita kembali ke bab yang pertama. Karena kita diciptakan Allah untuk bertauhid, maka kemudian Allah mengutus para rasul hanya untuk menyerukan tauhid. Ya, Allah mengutus utusannya, rasul-rasulnya adalah untuk menyerukan tauhid. An-Nahl surah yang ke-16 ayat 36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat, ya, setiap umat berarti bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Ishak, umat Nabi Yakub, umat Nabi Musa, umat Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Zakaria, Yahya, umat Nabi Ismail, berakhir umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul yang diutus kepada semua umat itu semua menyerukan, apa bunyi seruannya? Ani'budullaha, sembahlah Allah saja, beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah taghut. Tinggalkanlah taghut. Apa itu taghut? Nah, lihat catatan kaki di bawah, ada footnote-nya. Taghut itu ialah setiap yang diagungkan selain Allah dengan disembah, ditaati atau dipatuhi. Baik diagungkan itu berupa batu, manusia ataupun syaitan, itu semua taghut. Semua yang disembah, semua yang diibadahi, semua yang diagungkan, semua yang ditaati selain daripada Allah, dalam kurung bertentangan dengan aturan Allah, maka itu yang disebut taghut. Saudara-saudara, manusia itu bisa menjadi taghut, bisa juga tidak.
Kapan manusia itu menjadi tagut? Ketika manusia itu membuat aturan bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, maka dia bisa menjadi tagut. Sebaliknya, ketika manusia itu membuat aturan tapi tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul, maka manusia itu tidak menjadi tagut. Jadi tagut itu adalah sifat, bukan orangnya. Ya, kalau sifatnya sudah menentang Allah itu tagut. Tapi kalau sifatnya tidak menentang Allah, berarti itu bukan tagut. Paham sampai di sini? Nah, jadi seruan para rasul dari dulu sampai sekarang, ya, Nabi Muhammad SAW adalah an ya'budullah, beribadahlah hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhi tagut. Selanjutnya dalam Al-Isra. Al-Isra disebut juga dengan surah Bani Israel, ayat 23 dan 24. Ingat tauhid apa tadi? Memurnikan penghambaan kepada Allah dengan mematuhi yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang. Nah, di sini di Al-Isra ini Allah menunjukkan apa perintah-perintahnya dan apa larangan-larangannya. Apa kata Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah memerintahkan, ya, ini perintah yang wajib kita laksanakan. Dan Rabbmu telah memerintahkan alla ta'budu illa iyyah, supaya kamu janganlah beribadah kepada selain Dia. Ya, ini menunjukkan kita disuruh bertauhid, beribadah kepada Dia saja, beribadah kepada Allah saja. Kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Setelah itu apa lagi? Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada ibu bapak kalian. Ternyata perintah birrul walidain itu di bawah satu tingkat hanya setelah perintah mentauhidkan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim